Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunsi Apriani dengan NIM 220411038, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi pada metode harga pokok pesanan pada sebuah perusahaan. Dalam hal ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau yang sering disebut dengan final pada mata kuliah akuntansi biaya. Metode harga pokok pesanan merupakan suatu metode pengumpulan biaya produk untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan dari metode ini yaitu untuk menentukan harga pokok dari tiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk per satuan. Jadi, di sini saya mengambil salah satu contoh kasus yaitu PT Gajah Sakti merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dengan menggunakan metode harga pokok pesanan yang semua pesanan diproduksi berdasarkan apa yang diminta oleh pemesan dan biaya produksi yang dikumpulkan berdasarkan pesanan yang diterima. Pada bulan September tahun 2021, perusahaan mendapatkan pesanan untuk mencetak kartu undangan sebanyak 2.400 lembar dari PT Restu dengan harga yang dibebankan adalah sebesar Rp2.000 per lembarnya dan akan diambil pada tanggal 10 September dan diberi kode SU01. Kemudian, pada bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan sebanyak 100 buah spanduk dari PT Insani dengan harga sebesar Rp200.000 per buahnya yang akan diambil pada tanggal 15 September dan diberi kode SU02. Nah, dari contoh kasus ini, kita dapat mengetahui ada dua siklus yang digunakan, yaitu yang pertama, siklus pembuatan produk, dan yang kedua, siklus akuntansi biaya. Kita akan membahas yang pertama yaitu siklus pembuatan produk. Dalam siklus pembuatan produk, maka akan dimulai dengan pembelian dan penyimpanan bahan baku yaitu fleksi Cina untuk SU02, kertas lain untuk SU01, dan bahan penolong berupa tinta solvent untuk SU02 dan tinta emas untuk SU01. Nah, dari contoh kasus ini, kita dapat mengetahui ada dua siklus yang digunakan, yaitu yang pertama, siklus pembuatan produk, dan yang kedua, siklus akuntansi biaya. Kemudian, yang kedua yaitu pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Dalam hal ini, maka yang dilakukan yaitu menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Yang kedua, menyediakan desain yang diinginkan oleh pemesan dan telah disepakati bersama. Yang ketiga yaitu mengukur bahan sesuai dengan permintaan pemesan. Yang keempat yaitu memberikan hal-hal yang mendukung seperti foto dan atau logo. Dan yang kelima, mulai mengolah, dan yang terakhir yaitu penyimpanan produk jadi di dalam gudang, di mana barang yang telah jadi dan telah siap untuk diserahkan, kemudian menunggu pemesan untuk datang mengambilnya. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi biaya. Pada siklus ini dimulai dengan penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli, yaitu bahan baku fleksi Cina, kertas lain, tinta solvent, dan tinta emas. Setelah menentukan harga pokok bahan baku, maka selanjutnya yaitu tahap pengumpulan biaya produksi. Digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, biaya tenaga kerja langsung, yang kedua, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai, dan yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya tenaga kerja langsung terdiri dari 2 bagian, yaitu gaji tenaga kerja dan upah karyawan. Kemudian, biaya bahan baku yang dipakai terdiri dari biaya pembelian fleksi Cina, kertas lain, tinta solvent, dan tinta emas, dan
Pada biaya overhead pabrik terdiri dari biaya sewa gedung, biaya listrik, asuransi gedung dan mesin, dan depresiasi mesin. Kemudian, tahap pengumpulan biaya produksi. Setelah biaya produksi telah terkumpul, maka tahap berikutnya yang merupakan tahap terakhir yaitu penentuan harga pokok produk yang telah jadi dari barang yang telah diproses. Nah, seperti inilah siklus pembuatan produk dan siklus akuntansi biaya dari PT Gajah Sakti. Demikianlah penjelasan tentang siklus akuntansi metode harga pokok pesanan, dan apabila ada yang kurang dimengerti dan kurang dipahami dan ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sekian dari saya, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.